Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kali ini terkait dengan kisi-kisi SKB CPNS untuk formasi keperawatan. Pada video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwasannya persiapan untuk menghadapi SKB CPNS khususnya untuk formasi keperawatan, hal pertama yang harus disiapkan adalah mencari tahu kisi-kisi soal yang nantinya akan keluar. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video mengenai kisi-kisi SKB CPNS keperawatan sesuai dengan soal-soal yang keluar pada SKB CPNS tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, simak terus. Kisi-kisi yang pertama yaitu terkait dengan Kementerian Kesehatan. Teman-teman harus mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan Kementerian Kesehatan, mulai dari visi misi sampai dengan kebijakan yang dikeluarkan. Kisi-kisi kedua yaitu teman-teman pelajari tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Teman-teman harus mengerti apa itu SDGs, terutama yang berhubungan dengan bidang kesehatan. SDGs ini merupakan program lanjutan dari MDGs atau Millennium Development Goals. Kisi-kisi yang ketiga yaitu berkaitan dengan Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Teman-teman bisa pelajari tema HKN tahun lalu maupun HKN tahun ini. Kemudian teman-teman juga harus tahu tahun ini HKN yang keberapa, tahun lalu HKN yang keberapa, dan itu biasanya keluar pada soal SKB CPNS untuk formasi kesehatan terutama perawat. Lanjut lagi ke kisi-kisi yang nomor 4. Biasanya pada soal SKB CPNS keperawatan keluar nawacita. Biasanya yang dikeluarkan adalah nawacita yang berhubungan dengan kesehatan. Silahkan teman-teman pelajari hal tersebut. Kisi-kisi nomor 5 yaitu terkait dengan cuci tangan. Silahkan teman-teman pelajari hal-hal yang berhubungan dengan cuci tangan, mulai dari hari cuci tangan, kemudian bagaimana gerakan cuci tangan menurut WHO, terus kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan cuci tangan, dan hal-hal lain yang menyangkut cuci tangan. Lanjut ke kisi-kisi yang nomor 6. Ini sering banget keluar, yaitu berhubungan dengan undang-undang kesehatan. Silahkan teman-teman pelajari seluruh hal yang berkaitan dengan undang-undang kesehatan, mulai dari undang-undang rumah sakit, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang keperawatan, undang-undang yang mendasari sistem jaminan sosial nasional, maupun hal lain ataupun undang-undang lain yang berhubungan dengan kesehatan. Kisi-kisi yang ketujuh yaitu berhubungan dengan sistem jaminan sosial nasional atau SJSN. Silahkan teman-teman pelajari dasar hukum terkait dengan SJSN, kemudian pelajari tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS baik kesehatan maupun tenaga kerjaan, dan kisi-kisi ini juga sering banget keluar pada soal SKB CPNS keperawatan. Selanjutnya kisi-kisi yang ke-8. Silahkan teman-teman pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Seluruh tindakan kesehatan, pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan hal tersebut silahkan teman-teman pelajari. Lanjut ke kisi-kisi nomor 9. Silahkan teman-teman pelajari hal yang berkaitan dengan farmasi dan obat-obatan. Biasanya yang sering keluar yaitu obat-obat yang sering digunakan di masyarakat, seperti obat anti tuberkulosis, kemudian pelajari juga terkait dengan golongan obat, obat-obat sitostatika, dan lain-lain. Kemudian yang ke-10, teman-teman harus pelajari hal yang berkaitan dengan penyakit menular maupun tidak menular. Ini pasti keluar pada SKB CPNS keperawatan. Selanjutnya yaitu kisi-kisi yang ke-11, yaitu berkaitan dengan promosi kesehatan. Misalnya pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan mengeluarkan program Cerdik, dan teman-teman harus selalu update promosi kesehatan apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun-tahun ini atau yang terbaru. Sekarang yang ke-12 yaitu berkaitan dengan puskesmas.
Silahkan teman-teman pelajari hal-hal yang berkaitan dengan puskesmas, mulai dari undang-undang serta program-program yang dijalankan oleh puskesmas. Kisi-kisi yang ke-13 yaitu berkaitan dengan imunisasi. Silahkan teman-teman pahami, pelajari seluruh imunisasi dasar lengkap. Ini biasanya sering keluar pada SKP CPNS keperawatan. Selanjutnya yang ke-14 yaitu berkaitan dengan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Selain itu, teman-teman juga harus pelajari rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang yang berhubungan dengan kesehatan. Lanjut lagi yang ke-15. Silahkan teman-teman pelajari hal yang berkaitan dengan GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sebenarnya ini juga masuk dalam program promosi kesehatan. Lanjut yang ke-16, ini penting juga. Silakan teman-teman pelajari hal yang berkaitan dengan isu nasional terkait dengan kesehatan. Misalnya pada tahun-tahun ini isu yang sering muncul yaitu berkaitan dengan pandemi COVID-19. Yang ke-17 yaitu tentang gizi dan pangan. Silakan teman-teman bisa pelajari hal yang berhubungan dengan gizi buruk, kemudian program pemerintah untuk mengatasi gizi buruk, kemudian indeks massa tubuh, kemudian badan yang mengatur obat dan makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ke-18, silakan teman-teman pelajari hal yang berhubungan dengan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang lain. Teman-teman bisa pelajari mulai dari undang-undang, kemudian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rumah sakit, terus tipe rumah sakit, dan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Lanjut lagi yang ke-19, silahkan teman-teman pelajari hal yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, mulai dari pengelolaan limbah dan sampah, baik sampah medis, non-medis maupun B3, kemudian pencemaran udara, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Selain itu, teman-teman juga harus mempelajari terkait dengan PPI atau pencegahan dan penanggulangan infeksi. Kisi-kisi yang terakhir dan yang menurut saya paling penting yaitu berkaitan dengan asuhan keperawatan. Ini pasti keluar. Silakan teman-teman pelajari seluruh hal yang berkaitan dengan asuhan keperawatan. Biasanya soal-soal yang dikeluarkan itu dalam bentuk kasus. Teman-teman harus mencari diagnosa utama, tindakan utama, bagaimana kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, bagaimana proses asuhan keperawatan yang harus dilakukan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan asuhan keperawatan. Ini penting sekali. Soal-soal seperti soal yang keluar pada ujian kompetensi keperawatan itu harus banyak-banyak dipelajari. Terima kasih telah menonton video ini. Ingat bahwa ini hanya perkiraan kisi-kisi, dan kisi-kisi ini diambil dari soal-soal yang biasa keluar pada SKP CPNS tahun sebelumnya, dan semoga saja seluruh kisi-kisi yang disampaikan tadi bisa keluar pada SKP CPNS selanjutnya. Pada video selanjutnya saya akan membahas masing-masing dari kisi-kisi yang sudah saya sampaikan. Simak terus. Silahkan tinggalkan like, komen, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.